Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada satu, ada dua ya, tak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab, jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile ya. Giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada satu, ada dua ya, tak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab, jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile ya. Giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Ada pihak yang kira-kira gerah dengan gerah atau takut kalau isi petisi itu diterima oleh presiden, dilaksanakan oleh presiden. Orang yang khawatir Ya. posisinya terganggu dengan petisi itu. Dugaan saya Jokowi atau Gibran, karena dalam poin itu ada kata maju ke Gibran karena sudah melanggar undang-undang. Tapi ada satu poin lagi, Bang. Apa itu? Orang-orang yang masih bercokol di kabinet yang terafiliasi. Iya juga, diantaranya itu. Itu juga. Itu juga, termasuk mungkin Polri. Termasuk Polri. Ya karena dalam 8 poin itu kan ada. Oh iya, Nyarankan kembalikan kepada fungsi presiden Polri, betul. agar kembali melaksanakan tugas pokoknya sebagai penegak Kamtibmas. Selama ini kan Polri super body. Oke. Ke politik, ke ekonomi, ke Kamtibmas, ke hukum segala macam. Melebihi peran TNI di zaman dulu. Ya, aku nggak banding-banding kalau dengan itu. Ya mungkin kalau era dulu. Ya mungkin. Termasuk di situ kan supaya presiden meresapel menteri-menterinya terindikasi korupsi dan masih loyal kepada Joko Widodo. Itu juga mungkin Pak Prabowo dalam posisi sulit, Bang, kayak si Malakama begitu. Prabowo harus membandingkan dong. Tuntutan rakyat yang hampir 300 juta ini yang telah menilai Jokowi seperti itu dengan mungkin utang budi dia sama Jokowi. Itu risiko. Itu risiko. Artinya Pak Prabowo harus berani. Harus berani memilih Antara kebutuhan banyak keinginan rakyat dan kebutuhan bangsa ini dengan utang budi dia dengan Jokowi. Mana yang mau dia pilih? Mungkin orang pertama yang mengatakan saya itu tidak mau dipimpin oleh Gibran. Gibran ini manusia nggak bermutu. Dari sisi intelektualitas juga nggak ada yang bisa kita andalkan. Nah kalau di Indonesia dipimpin oleh orang seperti itu mau apa dia? Dan tahu lagi, Gibran ini orang nggak tahu diri. Kenapa saya bilang nggak tahu diri? Nggak mampu tapi maksa. Kurang lebih sama dengan bapaknya. Tampaknya Jokowi mulai menyadari konsekuensi dari ijazah palsu bukan hanya soal malu atau tidak, tapi jauh lebih serius dari itu. Yaitu, jika ijazahnya terbukti palsu, maka jabatannya menjadi tidak sah. Maka otomatis semua surat hutang yang dibuatnya, yaitu sekitar 20.000 triliun, baik untuk belanja pemerintah
maupun untuk keperluan BUMN. Menjadi tidak, tampaknya Jokowi mulai menyadari konsekuensi dari ijazah palsu bukan hanya soal malu atau tidak, tapi jauh lebih serius dari itu. Yaitu, jika ijazahnya terbukti palsu, maka jabatannya menjadi tidak sah. Maka otomatis semua surat hutang yang dibuatnya, yaitu sekitar 20.000 triliun, baik untuk belanja pemerintah maupun untuk keperluan BUMN, menjadi tidak sah, alias menjadi tanggung jawab dia pribadi. Itulah sebabnya dia mulai mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya, baik polisi, preman, para menteri, DPR. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, UGM, Profesor Sofyan Effendi, baru saja membuat pernyataan yang menggetarkan nurani bangsa. Beliau menyaksikan keaslian ijazah Joko Widodo. Dan ingat, ini bukan hoax. Ini datang dari seorang akademisi senior, seorang penjaga gerbang integritas kampus. Seperti yang disampaikan Profesor Sofyan Effendi, yang saya kutip dari media jakarta1.com. Mantan Rektor UGM, Sofyan Effendi, minta klarifikasi soal ijazah Jokowi. Kata beliau, banyak inkonsistensi yang belum terjawab. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada UGM, Profesor Dr. Sofyan Effendi, menyampaikan pernyataan tegas terkait polemik keaslian ijazah dan skripsi Joko Widodo. Dalam keterangannya, Profesor Sofyan menyebut bahwa berbagai kejanggalan dan inkonsistensi masih terus muncul, dan Universitas Gadjah Mada belum menunjukkan keberanian untuk menjawabnya secara jujur. Beberapa fakta inkonsistensi tentang ijazah asli Jokowi dan skripsi yang bersangkutan terus bermunculan, ujar Profesor Sofyan hari Sabtu, tanggal 12 April 2025. Menurutnya, klaim bahwa ijazah asli Jokowi hilang tidak pernah disertai bukti kuat. Ijazah asli yang hilang, menurut penjelasan Rektor dan Dekan FSP, ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti yang membuktikan eksistensi ijazah tersebut, tegasnya. Profesor Sofyan juga menyoroti hasil analisis yang dilakukan oleh ahli Artificial Intelligence terhadap foto dalam dokumen ijazah Jokowi. Analisis yang dilakukan oleh ahli AI menunjukkan bahwa foto di ijazah yang dipakai Jokowi berbeda dari foto Jokowi, katanya. Lebih lanjut, beliau juga mengkritisi keabsahan skripsi Jokowi. Menurutnya, banyak detail penting dalam dokumen tersebut yang meragukan. Keabsahan skripsi Jokowi diragukan karena adanya bukti-bukti yang tidak jelas, baik nama pembimbing, tanggal ujian, dan hasil ujian, ungkapnya. Profesor Sofyan juga menyinggung, makin besarnya keraguan publik terhadap pernyataan pimpinan UGM. Dalam hal ini adalah Rektor UGM yang saat ini menjabat. Semakin luas pendapat yang meragukan kejujuran dan kebenaran pendapat Rektor dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi, ujarnya. Beliau menyerukan agar UGM, khususnya para pimpinan fakultas dan universitas, memiliki keberanian moral untuk menyampaikan kebenaran. Kondisi seperti ini tinggal menunggu keberanian Rektor dan Dekan Fakultas Kehutanan dalam mengungkapkan kebenaran dan kejujuran, tandas Profesor Sofyan. Pertanyaannya sederhana, jika benar Jokowi pernah kuliah di UGM, kenapa pihak kampus menolak membuka transkrip nilai, daftar yudisium, atau kesaksian dari dosen pembimbing? Di tengah hiruk-pikuk politik elektoral dan gempuran disinformasi di era post-truth, bangsa ini kembali diguncang oleh sebuah pernyataan mendasar yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang kekuasaan. Benarkah ijazah Joko Widodo asli? Pertanyaan ini bukan muncul dari kalangan buzz receh atau hoax yang anonim. Ini datang dari seorang intelektual terkemuka, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Sofyan Effendi. Pernyataan beliau menjadi oase kejujuran intelektual di tengah padang pasir feodalisme akademik. Ia menyebut bahwa ada kejanggalan serius dalam dokumen akademik milik Joko Widodo yang jika ditelusuri lebih jauh berpotensi membongkar satu babak baru dalam sejarah pemalsuan dan manipulasi kekuasaan di Indonesia. Sebuah pengakuan dari puncak akademik, seorang mantan rektor UGM, Profesor Sofyan Effendi, bukan orang sembarangan. Beliau adalah mantan Ketua Komisi Kepegawaian Negara, mantan anggota Majelis Wali Amanah UGM, dan seorang ahli administrasi publik yang integritasnya tidak diragukan. Dalam sebuah pernyataan berani, beliau menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menemukan jejak akademik Jokowi di UGM, sebagaimana seharusnya tercatat dalam sistem. Lebih jauh lagi, ia menyebut kemungkinan bahwa ada kerja sistemik untuk menyembunyikan atau merekonstruksi narasi akademik Joko Widodo. Yeah.
Lucu. Kami berempat ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadilah itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan. Ya, ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa ya, kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz waktu itu sukses. Tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau ya gitu, dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah, kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan ya. Jadi kami siap ya berempat untuk menerima tantangan ini, dan terima kasih untuk warga masyarakat ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, sivitas akademika, dan juga masyarakat termasuk ulama yang telah memberikan dukungan kepada kami. Dan sekali lagi, tidak perlu ada sumbangan apapun ya gitu, nanti malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berhak. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan ya, atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan ya, yang itu oleh kader salah satu partai itu juga dipublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Jadi kami siap, kita tunggu di persidangan yang jujur, yang equality before the law, dan tidak ada kriminalisasi.